Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Azizah. Bagaimana perkembangan pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin? Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi dua macam, yaitu ulum nakliyah yang bersumber pada Al-Quran atau dalil nakli, disebut juga ulum al-syar'i, dan ulum al-aqliyah, ulum al-ajam. Dalam periode Khulafaur Rasyidin masih didominasi oleh ilmu-ilmu nakliyah. Lahirnya ilmu qiraat erat kaitannya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Pada masa ini muncul ilmu tafsir yang berguna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ilmu hadis belum dikenal pada masa ini, namun pengetahuan tentang hadis sudah berkembang luas di kalangan Islam. Ilmu nahwu berkembang di Basrah dan Kufah. Khat Al-Quran berkaitan dengan penulisan dan penyebaran Al-Quran. Pada masa ini Al-Quran ditulis dengan tulisan kufi, sedangkan untuk surat menyurat ditulis dengan tulisan naqshi. Perkembangan ilmu fikih tidak dapat dilepaskan dari Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya, karena tidak heran jika ahli fikih pada umumnya ahli dalam Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya atas jawabannya. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih Lukman. Sama-sama, Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koriska akan menjawab pertanyaan David. David Primayuda. Apa saja prestasi Utsman bin Affan? Yang pertama itu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Jadi pada masanya Utsman bin Affan kan wilayahnya semakin luas, jadi timbullah kekhawatiran terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Nah, karena itu, salah seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah bin Yaman, ia melihat perbedaan di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Beliau khawatir jika perbedaan tersebut lama laun akan mengancam kesatuan Al-Quran dan persatuan umat Islam nantinya. Dari perselisihan itu, Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Syabir. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris, yang tugasnya menyatukan ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan Mushaf. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW saat ia pertama kali hijrah ke Madinah. Mulanya, masjid ini hanya kecil dan sederhana. Dengan banyaknya umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab memperluas masjidnya, yang kemudian direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga itu pembentukan angkatan laut atas usul Muawiyah dan Abu Sufyan untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari rongrongan pasukan musuh. Terus yang terakhir, perluasan wilayah Islam. Karena saking semangatnya keagamaan bangsa Arab termotivasi untuk menjadikan dunia memeluk Islam. Yang pertama itu ada perluasan ke Khurasan yang dipimpin oleh Sa'ad bin As sama Huzaifah bin Yaman. Yang kedua ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli. Yang ketiga Afrika Utara atau Tunisia. Yang terakhir terus penaklukan Rai yang penaklukan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqban. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan Sama-sama. pertanyaan dari Rati. Pemberontakan apa saja yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Yang pertama itu terjadinya Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta. Perang Jamal atau Perang Unta adalah perang antara Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal